Rekan-rekan sekalian, saya ingin bercerita sedikit tentang ide dan gagasan saya untuk membangun sebuah daerah yang mungkin sekaligus menjadi bahan masukan bagi petinggi di Lombok Tengah ini, supaya kita sama-sama berdiskusi, siapa tahu cocok. Karena ide ini sudah pernah saya beri masukan kepada calon bupati dan wakil bupati tahun 2004, Haji Busairi Najmuddin waktu itu yang dari Muhajirin. Saya termasuk ketua tim kecamatan waktu itu. Masukan saya begini: seandainya kita membangun sebuah desa itu, kita mulai bangun dusunnya. Kalau semua dusun di desa itu sudah tertata baik, rapi, mulai dari infrastruktur, bantuan pertanian, kemudian perumahan, dan lain-lain. Kalau di desa saya misalnya di Pringgrati itu ada 15 dusun, kalau semua dusun itu sudah baik, maka desa Pringgrati misalnya sudah baik. Demikian juga desa-desa lain seperti desa Benjeruk misalnya punya 14 dusun, seperti itu. Nah, kalau semua dusun itu tertata dengan baik, secara otomatis desa itu juga maju. Dan kalau semua desa itu maju dalam satu wilayah kecamatan, maka otomatis kecamatan itu juga pasti otomatis menjadi maju. Karena dari dasarnya memang sudah tertata dengan baik dan maju. Karena dalam benak saya itu yang perlu kita tata itu adalah masyarakat di pedusunan. Mereka itulah yang mensupport kita sebenarnya dalam berbagai banyak segi. Jangan kita hanya berharap di saat pemilihan dewan, pemilihan bupati, pemilihan gubernur, pemilihan presiden itu kita hanya meminta dukungan dari mereka. Jadi kita bangun mereka dan kita ajak mereka untuk membangun. Berikan saran-saran, tunjukkan yang baik, beri suri teladan, supaya masyarakat itu belajar bahwa bagaimana membangun sebuah daerah itu. Nah, jadi kembali bahwa kalau semua desa di dalam satu kecamatan itu sudah bagus, maka otomatis kecamatan itu sudah bagus. Nah, untuk pusat kota kecamatan itu sebaiknya radius 1 atau 2 kilometer itu seharusnya ditata rapi, supaya di saat kita memasuki sebuah kawasan wilayah kecamatan terasa bahwa kita sudah berada di kecamatan Jonggat misalnya. Ada lampu-lampu, banyak tanda-tanda, keunikan-keunikan tersendiri. Demikian juga kalau masuk di daerah kecamatan Pringgrate misalnya. Tidak sama kita jalan dari Barebali terus lewat Pringgrate, tiba-tiba kita sudah sampai di Narmade. Loh, Pringgrate sudah lewat ya? Padahal tadi kita lewat sana kita tidak tahu. Kenapa? Tidak ada ciri khas tersendiri yang kita bangun. Nah, kalau sudah semua kecamatan bagus, misalnya di 12 kecamatan itu sudah bagus pembangunan segala macam, otomatis lingkup kabupaten itu baik. Nah itu. Nah, cuman sekarang cara kita membangun haruslah kita punya desain yang bagus, supaya orang kalau masuk di wilayah Lombok Tengah itu merasa berada di Lombok Tengah. Nah, bagaimana caranya? Kita ini adalah suku Sasak, di mana yang terkenal suku Sasak itu adalah kampung yang ada alangnya, terutama di Lombok Selatan. Karena kita ini daerah wisata, jadi kita harus punya ciri khas yang unik. Memang ada rumah adat Sasak yang ada di Sade, tapi itu tidak mewakili semuanya. Karena seharusnya di tiap desa itu harus ada tempat yang unik untuk menjadi keunikan tentunya. Supaya ada tempat menjadi alun-alun, dengan desain itu harus rumah adat Sasak. Nah, jadi itulah supaya kita kalau seperti di Tanah Toraja misalnya, kalau kita sudah masuk di wilayah
Nrekang ke atas itu sudah mulai ada lembah-lembah dengan desain rumah adat Toraja. Jadi kita terasa masuk di Toraja. Demikian juga kalau di Sumatera. Itu kalau kita ke Bukit Tinggi, Rumah Gadang segala macam, itu sudah kelihatan bahwa kita berada di seputaran Bukit Tinggi. Nah, kita di Lombok harus seperti itu. Jadi kita tata misalnya di setiap dusun itu paling tidak pintu-pintu masuk rumah itu berbentuklah seperti bentuk alang misalnya. Nah, sehingga ciri khas daripada Lombok Tengah yang memang adat itu mulai dari situ, terutama di Lombok Selatan, ya tentu kita harus tata seperti itu supaya orang senang dan betah tinggal di Lombok. Nah, pariwisata Lombok Tengah ini terus terang ini yang sangat dominan dijual oleh semua travel-travel di dalam maupun di luar negeri. Hanya saja kita perlu benahi lagi kesiapan-kesiapan kita untuk menampung para tamu, terutama perhotelan. Kemudian sumber daya manusianya yang harus melayani dengan baik. Kita beri keamanan kepada pariwisata, kita beri kenyamanan supaya mereka itu leluasa masuk di Lombok Tengah. Karena kalau pariwisata itu sudah maju, itu yakin saya ekonomi di Lombok Tengah itu akan bangkit dan maju. Nah, hal yang paling unik untuk Lombok Tengah dalam menyuguhi pariwisata itu ada banyak sekali dan kita kaya, terutama dari segi budaya. Nah, budaya yang paling baik itu kita suguhkan sama mereka. Kita harus punya pusat informasi tentang di mana orang melaksanakan begawi. Kalau istilah Sasak itu begawi nanggap. Nah, keunikan begawi nanggap itu sama dengan di Toraja itu. Kalau pesta kematian itu sama, tapi mereka terbuka dan welcome terhadap semua pengunjung untuk menerima tamu-tamu yang datang dari luar maupun dalam negeri. Kalau kita guiding di Tanah Toraja itu, kita bawa tamu ke tempat-tempat pesta adat kematian, itu biasanya kita wajibkan bawa rokok 1 pak untuk 1 grup. Jadi kalau umpamanya 10 atau 15 grup bahkan lebih itu, ya masing-masing bawa. Sehingga adalah yang kita suguhkan untuk orang yang pesta itu. Dan ekonomi masyarakat di tempat kita beli rokok itu juga ada pemasukan. Belum dari airnya mineral, dari makanan, dari segala macam. Nah, bahkan kalau grupnya besar itu bisa kita patungan beli sapi untuk kita berikan sama tuan rumah. Nah, jadi kita harus friendly, kita harus nyambung sama mereka supaya mereka senang berkunjung, dan kita harus jaga keamanan dia. Di Lombok itu yang unik adalah kalau kita pesta begawi, kita jelaskan sama tamu di saat hari pertama. Orang kalau begawi itu dia datang bawa beras, bawa segala macam. Itu adalah kalau istilahnya itu hari pertama adalah welcome day. Itu hari pertama. Jadi kita bawa penangku lah istilahnya kalau secara Sasak. Nah, pagi-pagi mulai jam 6 itu kita juga harus bawa tamu lagi kembali ke sana untuk melihat orang yang bekerja sama memasak. Karena tidak ada satu tempat di dunia ini yang mengerjakan hal seperti itu. Sekelompok pemuda misalnya mengerjakan kelapa ya untuk santan sayur. Kemudian sekelompok lagi orang tua sedang mengiris-iris daging sapi untuk dimasak. Sebagian lagi iris-iris sayur dan lain sebagainya. Itu semua bekerja sama tanpa komando. Nah, ini yang paling unik, yang suka sekali dilihat oleh tamu. Dan kalau tamu itu membaur sama mereka, mereka sangat senang dan terkesan berkunjung ke Lombok Tengah. Nah, setelah itu lagi ada yang paling unik lagi adalah nyongkolan. Nyongkolan itu tidak ada satupun di luar negeri, di dunia ini yang dilakukan selain di Lombok. Makanya ayo semua masyarakat Lombok, terutama Lombok Tengah ini, kita jangan sampai budaya adat Surung Serah Haji Keram itu sampai
punah, kita harus sama-sama benahi. Ya, jangan sampai. Jadi itu tadi rentetannya. Mulai kita bangun dusun, desa, kecamatan, kabupaten, lalu budaya. Nah, untuk menata pertanian, kehutanan dan lain-lain juga kita harus benahi dengan baik, terutama kita tata sumber air. Karena kita terus terang di Lombok Tengah ini juga pelayanan air bersih kita masih sangat kurang, karena sumber air kita juga belum tertata dengan baik, sehingga air yang mengalir itu tidak bisa mengairi seluruh masyarakat di Lombok Tengah dalam hal air bersih. Demikian juga dengan air untuk persawahan. Nah, kita harus gali terus dengan cara apa kita harus benahi hal-hal seperti itu. Nah, sistem cocok tanam juga mungkin perlu kita benahi kembali supaya ada masa-masanya. Kalau ya padi semua dulu, terus ada kacang, kemudian ya seterusnya. Hanya saja memang situasi saat ini regulasi agak sulit, hingga masyarakat pun kalau kita ajak banyak yang tidak mau. Nah, inilah kenyataan yang harus kita benahi dan sama-sama. Kalau memang masyarakat kita ajak dengan baik-baik dan mereka bisa berhasil hidup, saya kira tidak ada yang akan menolak. Karena kalau kita hanya mengajak tapi kita tidak membina dia juga, saya yakin mereka tidak mau. Kitalah yang memberi suri teladan sama mereka, karena hidup ini kadang-kadang butuh pelayanan, butuh janji-janji yang harus ditepati, tidak semata-mata hanya berkuar-kuar tapi tidak melakukan sesuatu. Nah, itu sebagian konsep yang pernah saya tawarkan. Jadi kembali soal pembangunan itu kita mulai dari tingkat dusun. Misalnya sekarang jalan-jalan di tingkat dusun itu sangat tidak layak, ya itu kita benahi. Karena di banyak kesempatan kita pasti harus pergi berkunjung sama mereka yang ada di pedusunan, dan hasil-hasil pertanian maupun hasil apa saja yang ada di dusun itu sangat mudah untuk dipasarkan, sehingga roda pemerintahan itu, roda ekonomi masyarakat di tingkat dusun sampai di desa itu berkembang dengan cepat. Nah, saya kira itu masukan yang mudah-mudahan bisa diterima oleh pengambil kebijakan. Kalau saya tetap mendorong untuk itu sebagai wakil rakyat tentu, tetapi kalau saya hanya sendiri juga yang berbicara tanpa ada dukungan dari pihak lain, terutama masyarakat, teman-teman dewan lain, pemerintah, saya kira juga tidak akan bisa terjadi. Ya, jadi ayo sama-sama kita membangun Lombok Tengah yang lebih baik supaya kita sejahtera. Kalau seperti slogan yang ada sekarang, beriman, sejahtera dan bermutu, Lombok Tengah bersatu. Terima kasih.